Ini kelihatan ya? Kelihatan screen saya ya? Kelihatan, Mas. Oke. So, sekali lagi thank you teman-teman sudah hadir di webinar hari ini. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa hari ini topiknya adalah NFT for your business. Lebih dari segi tren, kenapa ada NFT, bagaimana NFT bisa digunakan. Nah, sebelum lebih jauh, saya sedikit perkenalan dulu tentang diri saya. Nama saya Steven Prasetya. Nama saya Steven Prasetya. Kurang lebih saya sudah 8 tahun di marketing. Dan saat ini saya bekerja sebagai VP Marketing di salah satu venture capital yang ada di Indonesia, namanya Black Box Capital. Black Box Capital sendiri memang VC yang banyak angel investing di perusahaan-perusahaan yang bergerak di emerging tech. Contohnya berapa ada yang SaaS-based technology, ada juga yang implementasi IoT. Nah, sebelum di Black Box Capital, saya juga bekerja di beberapa brand, beberapa perusahaan startup banyaknya. Contohnya di Real Exhibitions, Grab, Entech, dan juga di Clue. Nah, dari experience saya sebagai orang marketing, jadi memang banyak tuntutan buat seorang marketing itu untuk melihat tren baru gitu kan. Ada apa sih yang bisa kita explore gitu, ada apa yang bisa kita coba, ada apa yang bisa kita manfaatkan buat expand the market, untuk nge-reach orang-orang gitu. Dan salah satunya adalah NFT ini gitu. Jadi makanya saya mau bawa pembahasan tentang NFT. Walaupun memang dari yang akan saya sharing ini lebih banyak tentang bagaimana sih kita bisa pakai NFT di perusahaan-perusahaan gitu. Saya bukan expertnya NFT ataupun investment, tapi di sini saya mau sharing beberapa hal lebih ke arah sana. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini atau tren ini. Kita bisa nge-ride di sini dan akhirnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin ada orang yang udah tahu tentang NFT gitu, tapi ada juga yang masih bertanya-tanya gitu, NFT itu sebenarnya apa sih? Gitu. Dan kenapa di kemarin 2021 akhir itu trennya gila, melonjak banget gitu, sampai ke awal tahun 2022 ini. Nah, NFT sendiri saya akan coba jelaskan sesingkat mungkin, sejelas mungkin, supaya yang belum tahu bisa dapat gambaran dan yang udah tahu bisa lebih memantapkan gitu. Jadi NFT sendiri adalah singkatan dari non-fungible token. Token-nya sendiri ini kata kuncinya adalah si token ini. Token apa sih yang dimaksud di sini? Jadi token yang dimaksudnya adalah sebuah bentuk atau bukti kepemilikan sebuah benda atau aset gitu. Nah, aset-aset ini disebut non-fungible karena dia unik, cuma ada satu, tidak ada replikasinya, dan token ini dipakai untuk merepresentasikan aset-aset tersebut. Aset itu banyak macam, jadi ada yang offline, ada yang bentuknya fisik gitu ya, ada juga yang bentuknya digital aset. Cuman memang di NFT sendiri lebih banyak dipakai untuk aset, belakangan lebih banyak di aset digital gitu. Aset digitalnya kayak apa sih? Bisa berupa foto atau image, bisa berupa lagu, bisa berupa video, macam-macam gitu. Dan itu semua aset digital tersebut disimpan di blockchain. Jadi exchange-nya juga pakai cryptocurrency dan semuanya tuh terjaga di blockchain itu ya. Dan ownership-nya itu cuma bisa satu orang karena dia unique item, cuma ada satu, nggak ada replikasinya, pemiliknya pun cuma satu, nggak ada replikasi dari item tersebut. Gitu. Nah, ini kan singkatan sedikit penjelasan tentang NFT ya. Dan selama saya mencoba mempelajari NFT dan belakangan ini di akhir tahun 2021 itu mulai banyak yang emerging lagi gitu NFT-nya yang mulai mainstream, mulai ngetrend. Beberapa di antaranya mungkin ada yang pernah lihat ini nih. Ini image-image yang rame di kalangan NFT gitu. Bahkan kalau artis-artis atau pemain bola ternama itu pada punya NFT seperti ini. Ini sebenarnya image gitu kan. Tapi token ini atau image ini harganya tuh bisa sampai ratusan ribu dolar saat ini ya. Harga di marketnya bisa sampai ratusan ribu dolar.
padahal dia hanya image gitu. Dan kebetulan yang ada di slide ini, salah satu yang ada di slide ini tuh pemilik saat ini itu adalah ada salah satu teman saya yang saya kenal, jadi dia pemilik salah satu aset yang ada di sini nih, di slide ini gitu. Jadi saya punya kesempatan untuk nanya langsung sama orang yang pemilik NFT mahal gitu kan, yang ratusan ribu dolar. Saya tanya, kenapa lu mau beli image? Ini kan image ya, JPEG gitu ya, aset digital. Kenapa lu sampai beli ratusan ribu dolar gitu? Itu pertanyaan saya waktu itu. Nah, jawabannya ternyata setelah saya kulik, setelah kita ngobrol agak panjang, ternyata simple. Ada beberapa karakteristik dari NFT yang membuat orang-orang tertarik. Gitu. Nah, ini saya coba bikin bahasa yang lebih mudah untuk itu, untuk mengetahui kenapa NFT ini harganya bisa sampai mahal, menarik banyak orang. Nah, yang pertama itu rarity-nya. Jadi NFT sendiri karena dia unik, barangnya satu aset itu cuma ada satu kopi, nggak ada duplikatnya, harganya itu non-fungible, nggak ada value pasti, dia bisa naik atau turun sesuai market gitu. Karena dia sangat rare, terjaga jumlah yang tersebar ada berapa sih gitu. Jadi collection ini limited to berapa, collection-nya ada berapa gitu limitnya. Jadi sangat dijaga rarity-nya dan originalitasnya terjaga. Ibarat kayak kalau misalkan artis atau seniman ternama itu bikin karya seni, mereka bisa jual dengan harga tinggi karena ya lukisan itu udah jadi dan nggak bisa direplikasi gitu. Cuma ada satu, kurang lebih sama konsepnya. Dan memang awalnya NFT ini banyak dipakai untuk kalangan seniman. Jadi seniman yang mau jual karya seninya, tapi via digital, dia pakai NFT gitu. Nah terus tetap dong saya nanya, oh oke, ini mungkin rarity gitu ya, mengupas soal kelangkaannya gitu ya, jumlah peredaran dari NFT ini. Tapi kenapa investnya ke NFT gitu, instead of mungkin yang lain kayak properti atau yang barang-barang fisik lain. Nah, jawabannya ternyata ada safety measurement-nya di sini. Karena menggunakan blockchain, semua historinya tercatat. Jadi histori transaksi barang ini pernah dipegang siapa sih? Aset ini pernah dimiliki siapa? Itu kelihatan semua. Aset ini sebelumnya dibuka dengan harga berapa dan terakhir dijual harga berapa. Itu ada juga. Dan karena disimpan di blockchain, nggak mungkin hilang, nggak mungkin berpindah tangan tanpa kita setujui atau pemiliknya setujui, nggak bakal rusak. Jadi ada unsur safety-nya yang apa ya, mendongkrak karya seni ini menjadi lebih bernilai. Gitu. Nah, setelah dua karakteristik ini saya udah dapat, tetap dong saya nanya, oke lah, rarity sama safety gitu. Tapi teman saya ini nggak anak seni-seni banget gitu kan, bukan anak yang artis banget gitu. Kok mau investasi di image harganya ratusan ribu? Ternyata setelah dijelaskan beberapa hal tentang NFT, ada juga unsur community building-nya di sini. Beberapa NFT itu melibatkan tidak hanya orang-orang artis utamanya, tapi juga pemilik-pemilik NFT-nya. Gitu. Jadi dia nge-build community untuk development ke depannya. Ini kita mau bikin token seperti apa lagi ya? Kita mau bikin karya seni seperti apa lagi ya? Gitu. Jadi melibatkan orang-orang yang pemilik NFT ini. Gitu. Sehingga kalau NFT ini misalkan dijual, tokennya dijual. Nah, orang yang ngejual itu nggak boleh ikut dalam community ini. Pembeli berikutnya boleh masuk ke dalam community ini. Jadi itu di community ini juga banyak yang fokusnya tuh macam-macam. Ada yang buat naikin nilai investasi dari NFT-nya. Ada yang komunitasnya lebih ke, ayo biar kita punya kegiatan-kegiatan, kita bikin apa. Gitu. Jadi community-nya sangat dibangun dalam beberapa NFT harganya mahal. Nah, setelah itu tetap saya pikir, oke, tergabung dalam komunitas. Kalaupun ketemu orang-orang banyak di dalamnya, tapi mungkin bukan sesuatu yang directly kita bisa rasain impact-nya gitu kan. Saya tanya, apalagi nih, selain itu apa sih yang sebenarnya bisa bikin teman saya ini
mau beli NFT segitu mahalnya. Ternyata ini alasan terakhir adalah, karakteristik terakhir ini adalah sesuatu yang menurut saya paling make sense, dan nanti banyak ke depannya banyak yang bisa saya jelasin dari fungsi keempat ini, yaitu utility. Nah, utility ini menjelaskan artinya apa? Token yang dibeli itu nggak sembarang token doang kita bayar, atau image pack-nya doang kita bayar. Tapi ketika seseorang membeli sebuah NFT, dia dapat token, dan di balik NFT itu sebenarnya banyak fitur-fitur ataupun benefit-benefit lain yang bisa di-unlock. Jadi dari beberapa collection NFT yang ternama, mereka itu udah menyisipkan atau attach beberapa benefit gitu di dalam NFT yang mereka jual. Ada collection yang dalam NFT-nya itu dia sekalian kasih fitur setiap orang yang punya koleksi ini bisa tergabung dalam komunitas untuk membangun metaverse misalkan. Jadi balik ke yang komunitas tadi ya. Selain itu ada juga utility-nya, kalau orang punya NFT ini boleh ikut ke pertemuan annual kita offline setahun sekali, misalnya kayak gitu. Jadi dibikin sebuah utility atau fungsi lebih dari sekedar megang image gitu loh. Banyak banget utility yang bisa dibuat di dalam NFT ini, dan itu yang banyak dipakai oleh perusahaan. Dan perusahaan tuh banyak pakai ini ya atas banyak fungsi gitu. Nah, fungsinya beberapa nih saya akan jelaskan. Di dalam bisnis, kalau di Indonesia mungkin saya belum lihat banyak ya. Tapi kalau di luar negeri itu udah banyak banget contohnya. Saya lihat beberapa case dipakai di perusahaan-perusahaan di luar negeri. Cuman kalau dari sekian banyak perusahaan itu pakai NFT, mostly kembali ke 3 use ini. Yang pertama udah pasti buat sales. Jadi dari segi sales, kenapa NFT itu bagus? Sebenarnya setiap perusahaan itu pasti pengen nambah produk lain atau sesuatu yang bisa dijual gitu. Nah, ketika dia mau jual sesuatu, tapi dia bingung gitu perusahaan, apa yang bisa dijual? NFT adalah salah satu yang paling mudah untuk dicoba. Cost-nya rendah dan tidak memakan effort banyak. Gitu. Jadi bisa buat dijual. Terlebih lagi kalau tak pakai prinsip NFT yang tadi, mengembangkan rarity itu, misalnya sebuah perusahaan, saya pakai contoh coffee shop. Coffee shop bikin koleksi NFT gambar dari latte art yang mereka buat misalkan, dan mereka cuma bikin 100 koleksi, 100 latte art gitu ya. Dan dia jual di NFT. Dijual di marketplace NFT, terus ada yang beli. Itu jadi revenue stream buat perusahaan tersebut, buat coffee shop tersebut, gitu kan. Terlebih lagi, ada sistem di NFT itu, ketika barang NFT itu misalnya terjual, saya beli nih misalkan NFT-nya, lalu saya jual lagi ke orang lain. Nah, ketika barang itu terjual atau ke resell, si pemilik atau pembuat NFT utamanya itu akan menerima komisi, gitu. Jadi komisinya besaran tergantung dari marketplace-nya sama tergantung dari perusahaannya. Jadi si coffee shop ini kalau udah ngejual terus ternyata NFT-nya di resell terus-menerus, dia akan dapat komisi terus-menerus dan dapat uang terus-menerus gitu. Jadi itu salah satu dari segi sales atau dari segi revenue making, perusahaan tuh bisa pakai NFT buat itu. Terdengarnya simple ya, padahal sebenarnya nggak semua NFT itu bisa kejual mudah gitu. Tapi at least di sini apa? Cost-nya rendah, investment-nya nggak banyak untuk membuat sebuah NFT. Kayak tadi saya contoh coffee shop, latte art gitu. Di foto aja, hari ini gambar daun dia foto. Karena ini misalnya ngejar 100 collection ya, besoknya dia gambar angsa, dia foto. Gitu. Jadi deh. Gitu. Terus udah di-upload, didiemin aja sampai ada yang beli. Nah, terus selain di sales, di marketing itu juga banyak dipakai. Di marketing sendiri kalau di luar negeri tuh banyak pakai buat loyalty program. Kalau awareness pasti, karena awareness itu riding moment juga ya, open new market juga gitu. Jadi apapun yang lagi ngetrend kita ride the moment itu bisa untuk marketing jadinya. Nah, cuman yang menarik dari loyalty programs adalah beberapa brand itu banyak pakai buat ngasih added value ke customer-nya.
Kalau saya pakai contoh coffee shop yang tadi. Coffee shop yang tadi bikin lagi nih 50 NFT, jadi limited ya. Dia kasih ke 50 customer-nya yang sangat loyal. Ya mungkin setiap minggu datang gitu ya. Nah, dia bagi tuh, total ada 50 pemilik. Nah, di loyalty program tersebut dia bisa kasih utility tadi ya. Misalkan kalau punya NFT tersebut, koleksi tersebut, tiap beli itu dapat diskon 20%, misalnya gitu. Jadi customer tuh dikasih NFT ini bisa dapat utility-nya dan bisa dia resell lagi sebenarnya karena kan limited cuma 50 tadi ya. Nah, dia bisa ngasih token ini sebagai bentuk apresiasi ke penggunanya atau penikmatnya gitu. Nah, setelah marketing untuk loyalty programs, di luar sana juga banyak yang pakai NFT untuk kegiatan charity. Nah, charity sendiri ini sebenarnya banyak yang pakai lebih ke snowball effect-nya. Jadi kayak misalkan sebuah balik ke coffee shop tadi deh, misalkan coffee shop tadi mau CSR membantu petani kopi gitu ya. Dia mau ngasih uang buat petani kopi lewat penjualan NFT. Jadi NFT yang dijual atau yang terjual itu akan menghasilkan uang dan uang itu akan diserahkan kepada petani kopi, gitu misalkan. Dan tiap kali token itu di-resell, duitnya akan terus dikasih ke petani kopi gitu. Nah, itu banyak banget contoh itu dan non-profit organization tuh banyak banget yang pakai cara ini sebenarnya untuk menarik dana untuk environmental movement atau charity gitu. Nah, itu sih 3 case yang banyak dipakai untuk NFT di bisnis. Tapi ini kan masih ininya ya, masih highlight-nya ya. Kita coba dig down lebih lanjut tentang benar-benar eksekusinya gimana sih, brand-brand di luar tuh bagaimana sih pakai NFT gitu ya, dan kenapa mereka mendesain untuk pakai NFT, kenapa nggak pakai channel lain gitu. Kalau saya sebagai orang marketing pasti mikir, iya ya, ngapain lu pakai NFT gitu, padahal sekarang udah banyak, terus banyak yang lain kok, nggak mesti pakai NFT. Misalkan buat seorang marketing untuk loyalty programs, saya bisa pakai customer retention platform atau saya bisa bikin membership sendiri, kenapa harus NFT gitu kan. Ternyata setelah saya pelajarin, saya coba lihat case-nya di luar negeri, yang kebetulan memang sudah sangat banyak dipakai, NFT itu bisa membantu mengekspan beberapa market yang belum kita unlock sebelumnya. Contohnya, di contoh yang pertama ini adalah salah satu perusahaan beverage, bukan dari Indonesia pastinya, dia pakai NFT untuk menciptakan sebuah generate market baru. Gitu. Ini adalah Budweiser. Budweiser bikin program namanya Budweiser Royalty. Budweiser itu kerjasama sama musisi. 22 musisi ternama, bukan ternama sih, baru mau ngetren. Nah, kenapa Budweiser bikin program kayak gini? Jadi setelah saya kulik, ternyata brand ini tuh pengen produknya lebih dikenal di kalangan penikmat musik underground. Jadi ada 22 emerging musicians yang mereka ajak kolaborasi, bikin NFT, dan ini kayak ibaratnya apa ya, orang yang suka sama karya musisi ini, itu akan ngebeli NFT-nya. Gitu. Dan tiap NFT ini dibeli, sebenarnya akan muncul random ke pembelinya kayak dia akan dapat ada beberapa jenis, ada yang rare, ada yang ultra rare gitu ibaratnya. Nah, yang rare itu kalau nggak salah mereka bisa join di grup chat ya, kalau nggak salah ya, bareng sama si artisnya gitu. Tapi yang ultra rare itu mereka bisa video call sama artis tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh Budweiser tuh mau ngambil market orang-orang yang yang mencintai musik-musik underground yang lagi naik daun gitu. Dan dibikin limited juga, cuma ada 11.000 collection gitu dari 22 artis. Jadi masing-masing artis tuh 50 bikin 50 collection gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau orang udah punya NFT ini, terus udah join the program, bahkan yang ultra rare udah
video call gitu ya sama artis yang mereka incar, tetap mereka masih punya tokennya dan itu bisa di-resell gitu. Jadi bentuk artnya atau karya seni yang kayak gini warna gold, warna silver, merah ini mereka masih punya di akun mereka dan itu bisa mereka resell lagi dengan harga mengikuti pasaran atau di atas pasaran gitu. Ini salah satu contohnya dari Budweiser untuk expand the new market atau gather market yang mereka belum pernah coba reach gitu. Nah, selain brand minuman atau beverage, ada juga brand mendunia lainnya, kali ini dari fashion. Jadi ini Gap NFT. Siapa yang nggak tahu merek Gap ya? Jadi Gap sendiri bikin NFT kolaborasi dengan desainer ternama, fashion designer ya. Jadi Gap bikin beberapa edisi. Sekarang udah beberapa batch gitu NFT-nya. Cuma ini salah satu yang paling sukses. Gap bikin NFT untuk meningkatkan nilai jual dari produk-produk limited edition mereka. Nah, singkat cerita adalah ketika Gap itu kerjasama sama fashion designer, dia bikin 300 token kalau nggak salah, 300 NFT, lalu dijual. Dan pemilik NFT ini berhak untuk menukarkan atau redeem dengan hoodie limited edition dari fashion designer tersebut. Jadi di sini Gap tidak hanya membuat rarity dari segi NFT, tapi dia bikin rarity produknya. Jadi hoodie benerannya itu yang bisa di-redeem cuma ada 300, karena cuma ada 300 NFT. Gitu. Dan itu habis dalam sekejap. NFT ini dibuka, habis dalam sekejap, banyak yang langsung nge-redeem, dapat hoodie limited edition tersebut, tapi ada juga yang nggak di-redeem, malah di-resell. Gitu. Gapnya sih nggak rugi karena pada akhirnya kan mereka tetap dapat ini ya, dapat persenan dari resell tersebut gitu. Nah ini contohnya Gap bikin channel baru untuk berjualan plus ningkatin rarity dari limited edition collectionnya dia gitu. Dan kalau Gap sendiri adanya di Rarible kalau nggak salah kemarin marketplace-nya gitu. Itu kalian boleh cek harganya sekarang. Kemarin itu kalau nggak salah ada yang satu hoodie belum di-redeem itu $160 ya, kalau nggak salah ya. Itu. Padahal kan kalau beli hoodie pada umumnya biasanya kita $30-40 gitu. Ternyata ini bisa sampai $100-an dan di resell terus menerus gitu. Sekarang udah banyak batch, Gap ini kalau nggak salah udah batch ketiga ya, udah masuk batch ketiga. Ini yang digambar ini adalah yang batch kedua desainnya. Terus berikutnya, ini kan dari fashion brand, ada lagi nih brand ternama juga yang nggak kalah keren, yaitu Adidas. Nah, Adidas bikin sebuah campaign namanya Into the Metaverse. Ini kayaknya belum lama deh, kemarin akhir 2021 ya. Jadi di akhir 2021 ini Adidas bikin campaign Into the Metaverse, limited campaign. Setiap orang tuh berlomba-lomba untuk ikut dalam campaign ini. Inti dari campaign ini apa sih? Dia open participants dan participants yang terpilih itu bisa join the community. Di sini Adidas mau bangun komunitas lewat kepemilikan NFT ini. Nah, komunitas yang dia bangun ini punya banyak benefit. Pertama, kalau dari segi offline, pemilik NFT ini bisa dapat eksklusif merchandise dan juga limited edition produk kayak hoodie, tracksuit gitu. Lalu orang-orang dalam komunitas ini bisa menggunakan avatar yang mereka buat itu sebagai avatar mereka di metaverse nanti. Karena Adidas lagi ngebangun metaverse-nya kan. Jadi mereka mau develop bareng komunitas-komunitas terpilih, orang-orang yang berhasil masuk ke komunitas ini gitu. Dan jadi ini bisa jangka panjang banget. Sekarang udah kelihatan nih komunitasnya udah aktif gitu ya. Maksudnya dia udah dapat market yang bagus, tapi nanti mau expand ke metaverse. Jadi ini salah satu jembatan Adidas untuk ke arah sana sebenarnya. Jadi mau punya presence di dunia nyata dan nantinya di metaverse juga gitu. Nah itu sih kalau contoh-contoh dari brand-brand ternama yang sudah mencoba NFT dan kenapa mereka mencoba NFT. Sekarang kalau misalkan pasti ada yang udah mulai kayaknya menarik nih. Ini apa
bisa dapat duit banyak ya kalau kita bikin NFT, be it untuk personal ataupun buat perusahaan kita mau bikin NFT, sebenarnya caranya nggak susah. Ini saya coba kasih beberapa step yang sangat mudah untuk diikutin. Pertama adalah kita harus tahu dulu mau bikin NFT yang kayak apa. Nah, kalau di sini kalian lihat, ini ada gambarnya Jack Dorsey, dia foundernya Twitter. Kenapa saya taruh gambar ini? Karena Jack menjual tweet pertama dia di Twitter sebagai NFT. Jadi bayangin nggak, apapun sebenarnya bisa dijual sebagai NFT, bisa di-tokenize. Bahasa keren gitu sekarang, bisa di-tokenize. Dan Jack menjual tweet pertamanya sebagai NFT, dan ini bukan rare lagi, memang satu doang tweet paling pertama di Twitter gitu. Dia jual ratusan ribu dolar dan laku gitu. Makanya untuk perusahaan atau buat kita sendiri personal yang mau bikin NFT atau mau menjual NFT, banyak banget idenya, bisa dicek. Bahkan kalau kayak cuma aset-aset bergambar gitu, banyak app-nya untuk bikin NFT. Tapi yang paling penting sih bukan cuma asetnya apa, tapi sebenarnya project ke depannya mau diapain sih? Tergantung dari kita mau apa. Kalau buat interest revenue untuk perusahaan, kayak tadi ya, perlu banyak dipikirin lagi, ini nyambungnya kemana sih aset ini, plus minusnya apa buat user kita atau buat pelanggan kita. Tapi kalau untuk individu mau bikin buat jualan, sebenarnya gampang, apapun itu bisa dibikin jadi NFT. Gitu. Nah, terus setelah kita udah tahu bikin NFT apa, kalau bingung, mulai dari image aja. Image tuh paling standar, paling mudah gitu ya di NFT. Misalnya kita udah image nih, kita harus tahu mau taruh di mana NFT kita, gitu. Marketplace-nya apa. Jadi ada banyak marketplace atau tempat perdagangan NFT gitu ya. Cuman kita harus tahu marketplace mana yang sesuai sama karakteristik NFT yang mau kita distribute. Gitu. Di sini paling populer untuk NFT sebenarnya yang tengah, OpenSea, walaupun masih banyak marketplace lain gitu, kayak Rarible, terus ada NBA Top Shot, cuman tiap marketplace punya karakter masing-masing. OpenSea itu paling paling banyak dipakai, jutaan NFT ada di sana. Kalau NBA Top Shot itu isinya lebih banyak yang berhubungan dengan basketball pastinya. Gitu. Jadi di luar basketball itu nggak muncul di Top Shot. Terus kayak Rarible ini kurang lebih sama kayak OpenSea, cuman dia dari segi komisi, dari segi segala macam itu lebih fleksibel. Cuman kalau koleksi dan lebih banyak pengunjung itu saat ini OpenSea. OpenSea paling populer. Nah, ketika kalian bingung mau taruh di mana, taruhlah di OpenSea. Setelah kita udah tahu mau naruh di OpenSea, mau taruh asetnya image nih, kita harus punya wallet gitu. Jadi walletnya bisa macam-macam dan banyak banget sekarang kan digital atau NFT wallets gitu yang bisa naruh kripto kita. Kebetulan kalau kita memang memilih untuk naruh NFT banyak tuh pakai kriptonya, ada yang pakai Ethereum, itu Ether tuh paling banyak saat ini. Ada juga yang pakai Tezos gitu, macam-macam. Cuman kalau di OpenSea paling rame itu pakai Ether pastinya gitu, Ethereum, dan walletnya biasanya pakai MetaMask yang tengah ini. Setupnya gampang banget, simple 5 menit beres, nanti walletnya akan otomatis kita connect ke browser ataupun dari handphone gitu ya, kita connect saat di OpenSea. Setelah itu udah ke setup, kita tinggal upload asetnya. Nah, waktu upload aset ini waktunya di mana kita untuk menjelaskan kayak tadi kan mau komisi berapa persen, gitu kan? Di sini ditaruh nih. Cuman kalau OpenSea itu kalau nggak salah maksimal 10% komisinya. Jadi kalau itu di resell, misalkan 100.000 dolar di resellnya, kita akan terima 10.000. Yang menerima komisi itu hanya penciptanya doang, pemilik karya aslinya, bukan pembelinya. Gitu. Jadi artis utamanya akan terima komisi. Tapi kalau misalkan saya beli dari artis tersebut, saya resell, terus orang tersebut resell lagi, sayanya nggak dapat apa-apa. Cuma artis utamanya yang dapat gitu. Nah, terus tadi ada utility kan, di mana
ini lebih dari sekedar token, tapi banyak banget hal yang disisipkan dalam NFT biasanya. Nah, itu ditaruh di unlockable content ini. Jadi kayak pemilik NFT ini bisa dapat diskon di gerai apa misalkan gitu, atau pemilik NFT ini bisa bergabung dalam komunitas kita di Discord gitu. Nah, itu ditaruh di unlockable content yang hanya bisa di-reveal oleh pemilik NFT-nya gitu. Jadi saya beli kayak misalkan mau beli yang tadi Gap gitu, unlockable content-nya baru ketahuan di situ, saya bisa nge-redeem apa aja gitu. Walaupun ada juga yang memang ada yang ngejelasin di depan sih, kalau beli ini lu dapat A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kalau kita udah upload, udah set rules-nya, udah ngatur semuanya, harganya, udah beres, collection-nya sudah jadi, bisa dijual, bisa dikasih, bisa di apapun bentuknya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita ngupload ke marketplace, itu ada proses yang namanya mint. Mint itu adalah ibaratnya proses verifikasi karya, di mana akan ditulisin kontraknya di sana, akan kayak tadi available unlock features-nya diperiksa lagi segala macam. Nah, proses minting ini memakan biaya, jadi nggak benar-benar gratis sebenarnya kalau kita mau mulai gitu. Nah, biayanya tapi nggak besar, kayak kisaran 10 sampai $15 biasanya untuk satu NFT, dan juga apa namanya, ketika kita mau ngirim atau mau ngasih ke orang, pastikan harganya dijadiin 0 dulu, lalu kita bikin private supaya itu bisa dikirim tanpa biaya gitu. Jadi banyak banget perusahaan yang mau ngasih ke customer-nya misalkan hadiah itu bisa dikasih juga secara private tanpa kena biaya pengiriman. Gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu doang bikin NFT. Proses paling total nggak nyampe setengah jam, cuman ya tetap di sini pasti masih banyak yang kurang yang saya jelaskan karena saya bukan ekspornya, tapi saya ngikutin perkembangannya untuk dipakai keperluan marketing dan bisnis gitu. Kurang lebih sih itu penjelasannya tentang NFT, bagaimana kita bisa menggunakannya dalam bisnis gitu. Dan memang trennya lagi bagus, trennya lagi banyak yang pakai. Cuman saran saya sebelum benar-benar mau mencoba ini untuk perusahaan ataupun untuk bisnis dan individu, dipelajari lagi lebih dalam resikonya apa sih, hindari, maksudnya kayak banyak sih orang yang kurang bertanggung jawab juga menggunakan NFT yang ternyata uh, tidak tidak memberikan dampak baik buat dirinya gitu. Karena kan ini di blockchain ya. Jadi di blockchain semuanya tersimpan rapi, semuanya terjaga, nggak bisa sembarangan kita hilangkan gitu aja, itu nggak bisa gitu. Apalagi kalau udah pernah pindah tangan gitu. Jadi pahami resikonya juga. Kalau mungkin di sini saya ngasih lihat yang unjuk gampang-gampang, yang enak-enak, yang bagusnya itu, tapi ada resiko-resiko lain yang perlu dipelajari lebih dalam. Gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, terima kasih banyak Mas Steven. Oh, boleh ini dulu exit screen. Saya stop share dulu ya. Iya, ya, terima kasih banyak Mas Steven untuk penjelasannya. Sebenarnya itu mencakup semua semua esensial dari NFT itu ya dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Ya, semoga ya, semua partisipan bisa dapat intisari dari NFT dalam hubungannya dengan bisnis itu. Ini ada yang mau tanya nggak? Biasanya kalau menanya nih suka rada malu-malu ya. Jadi paling mungkin saya ini dulu aja. Saya picu dulu nih biar mau nanya. Kebetulan jadi saya juga banyak pertanyaan juga nih. Pertama, sebelum bertanya saya mau setuju juga sama kata Mas Steven mengenai nggak boleh main-main ya, karena itu once itu ada di blockchain udah selamanya. Itu saya jadi ingat kemarin ada kasus yang ketika Gozali itu booming di Indonesia kan, semua orang kayak wah saya juga bisa nih bikin NFT, sampai ada yang jualan baju segala itu kan di situ. Dan yang parahnya itu terakhir kalau nggak salah ada ini ya yang foto KTP, tau nggak? Yes, ya, nah, itu banyak banget. Nah. Iya, itu yang
Karena KTP orang dipoto untuk jadi NFT itu. Nah, tadi berkaitan dengan itu juga ada resiko itu sendiri kan ya. Selain itu kayak hal-hal di luar NFT bisa disalahgunakan atau apanya, tapi resikonya sendiri kalau nggak salah itu masalah volatilitasnya juga sangat tinggi kan ya. Volatilitas dalam hal apa tuh, Mas? Dalam hal price-nya. Bukan. Yes, iya betul. Jadi ya, kalau di ya tadi segi investasi. kalau saya lihat dari segi itu, jadi kayak misalnya ada satu item NFT itu harganya juga bisa drop kan ya, walaupun harganya bisa ya kan. Nah, Betul. itu yang saya mau tanya sebenarnya, kalau dari segi marketing dia memprovide, kayak tadi saya juga baru sadar juga, oh ya ternyata NFT bisa juga dijadiin loyalty ini ya, untuk loyalty member gitu ya. Jadikan sebagai item untuk hadiah loyalty member. Betul. Gitu. Nah, apakah dengan menghadiahkan NFT itu tidak cukup beresiko gitu, Mas? Karena apalagi untuk yang misalnya orang-orang yang baru tahu NFT, jadi wah saya loyal di satu brand ini, saya dapat NFT nih, wah lumayan bisa ditukerin apa, tapi dia nggak tahu volatility-nya itu tinggi, jadi ketika bisa aja dia udah dapat NFT-nya, ternyata harganya udah drop banget sampai udah nggak ada harganya gitu ya. Nah, iya. Kalau kayak gitu gimana tuh, Mas? Kira-kira resiko itu ada, cuman apakah terlalu dini nggak sih sebenarnya gitu? Jadi apakah sebaiknya resiko itu ada tapi sikat aja, atau gimana, Mas, kalau menurut dari Mas Stephen? Nah, ini sebenarnya ada beberapa faktor ya, tapi yang paling penting itu NFT karena dia sifatnya non-fungible, memang makanya itu awalnya NFT dipakai oleh para seniman, karena para seniman ini berharap orang beli supaya dia nggak ngitung harganya, tapi karena memang mereka pengen punya karyanya. Jadi esensi awalnya sebenarnya NFT di situ. Kenapa seniman banyak mulai pakai NFT gitu. Nah, cuman kan kesini jadinya platform investasi ya, banyak yang ke arah sana. Nah, ketika kita mau coba ke arah keperluan di luar monetisasi, dalam artian kayak tadi buat di resell apa gitu, kita mau ngasih loyalty program nih ke customer, itu sebenarnya kita nggak ada niatan untuk untuk menguangkan itu lagi kan gitu. Jadi lebih ke ada smart contract dan ada utility yang mau kita kasih kepada user. Nah, kalau di sisi itunya udah cukup masuk. Tapi kalau di sisi user mungkin mereka mikir juga, aduh gue pengen resell deh kayaknya gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak bisa dijadikan resikonya brand gitu, nggak bisa dijadikan resikonya pemilik usaha gitu. Kalau memang mereka mau resell, harganya naik, harganya turun, itu udah ditanggung masing-masing pemilik saat itu. Gitu. Tugasnya perusahaan adalah membagikan sesuai dengan orang-orang yang memang mau dibagi. Gitu. Jadi orang-orang yang tepat, loyal customer, kita bagi. Gitu. Urusan resellnya itu udah jauh gitu, nggak bisa dipegang sama pemilik atau pembuat karya tersebut. Gitu. Jadi makanya kita grassroots-nya balik ke itu sih. Kenapa awalnya seniman pakai NFT, ya karena itu nggak memandang value harga karena dia non fungible itu gitu. Sebenarnya balik sana, Mas. Iya, oke, iya, benar juga ya, karena pada akhirnya value-nya lebih tinggi dari harganya itu sendiri kalau emang apa namanya, benar-benar. Satu lagi nih, Mas, apa namanya, ini kan bisa dibilang walaupun sebenarnya nggak baru-baru amat, cuman orang yang makin tahu tuh baru makin banyak juga gitu ya. Nah, saya tahu juga mungkin sebuah upaya marketing dan inisiasinya adalah kalau bisa memakai cara-cara yang emang lagi hot-hotnya atau apapun yang emang lagi in, supaya emang ya tujuan marketing kan emang itu untuk supaya knowledge ke semua orang makin luas. Nah, kalau dari Mas Stephen sendiri udah pernah ada proyeksi belum, atau kira-kira gambaran kira-kira ini bakal sejauh apa sih, maksudnya apakah emang it's the future atau dalam 5 tahun ke depan kira-kira orang udah lupa aja nih? Kalau sampai 5 tahun ke depan, jadi gini, kalau kita ngelihat marketing trend itu ada yang naik terus, ada yang setengah-setengah gitu kan. Kalau NFT jujur
belum kelihatan sampai 5 tahunnya. Tapi dari segi investasi, itu banyak yang akan masih pakai NFT gitu. Kalau untuk marketing tools kita nggak tahu, tapi harusnya kalau masih banyak yang investasi di sana, masih bisa jadi tools yang baik gitu. Sebenarnya apa sih yang ngebikin saya kepikiran, aduh 5 tahun lagi belum tahu gitu. Sebenarnya lebih ke kalau kita pakai tools email marketing misalkan, atau kita pakai tools yang standar-standar aja ya, social media atau gitu. Itu kenapa akan long lasting karena tidak ada yang menolak di situ. Sedangkan NFT itu banyak yang nolak sebenarnya. Jadi para apa ya, pecinta lingkungan gitu terutama atau orang-orang yang memang apa ya, karena memang blockchain kan, di sini blockchain dan itu menghasilkan emisi karbon gitu. Nah, itu banyak lawannya sebenarnya. Jadi itu salah satu yang menghalang NFT untuk masih halang untuk berkembang. Cuman satu lagi di Indonesia itu pemain NFT itu belum, maksudnya masih yang orang-orang beruang lah gitu ya, rata-rata gitu. Walaupun ada juga sebenarnya NFT yang cuma $20, $25. Kita masih nggak tahu di Indonesia apakah NFT akan semudah itu dimiliki semua orang yang mungkin bukan orang kelas A atau B+ gitu. Jadi mungkin marketnya masih akan sangat niche nanti menggunakan NFT ini gitu. Kurang lebih sih seperti itu kalau ngelihat NFT pemakaiannya. Benar-benar. Segitu sosial media pun walaupun tingkat unacceptable-nya nggak segede NFT ya, tetap ada mungkin ya, cuman itu aja lebih ini ya, lebih beresiko juga. Kayak kita tahu ada beberapa sosial media yang akhirnya drop juga, yang akhirnya nggak dipakai lagi buat marketing atau apa. Iya benar-benar. Oke deh, saya lihat ini masih belum ada yang nanya juga, mungkin saking padatnya tadi udah sangat jelas, jadi nggak perlu apa ada yang ditanya lagi. Luar biasa Stephen. Oke, kalau gitu, kalau emang saya kasih kesempatan lagi nih, saya tungguin nih kalau masih ada yang mau nanya nih, tahu. Tapi jangan nanya kalau mau step by step minting gimana ya, itu di YouTube udah banyak lah ya. Emang ada yang mau coba. Cara open buka MetaMask gimana, itu udah banyak lah. Asal ini juga ya, jangan main jual KTP orang juga ya. Jangan asal-asal, karena balik lagi kata Mas Stephen juga ke value-nya, emang awalnya itu ya emang buat apresiasi para kreator dari seni itu sendiri gitu kan ya Mas, untuk tujuan awal buatan NFT itu, walaupun kesananya sebagai bahan marketing dan segala macam lagi. Oke, kalau gitu, kalau emang nggak ada yang bertanya, mungkin saya bisa tutup webinar kali ini. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada yang salah saya sampaikan kurang berkenan atau gimana. Dan saya mau mengingatkan lagi juga, kalau Sigma Tech Webinar Day selanjutnya akan ada di setiap akhir bulan. Kalau bulan depan itu kalau nggak salah tanggal 2 berapa ya, pokoknya tiap Kamis dari akhir bulan tersebut gitu. Dapat diakses juga di ASEAN Sigma Tech Instagramnya atau sigma-tech.co.id. Untuk materi dan juga sertifikat nanti akan langsung dikirimkan ke email masing-masing peserta. Kalau masih ada yang mau bertanya, terakhir kali ini ya Mas Stephen, kalau misalnya nggak ada, kalau nggak ada kita bisa tutup. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga Mas Stephen atas penjelasannya dan sharing ilmunya. Semoga tidak kapok kalau nanti ke depannya sebagai pembicara lagi. Terima kasih banyak semuanya juga. Semoga sehat-sehat selalu dan jaga 3M ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam semua.